Yo, halo guys, balik lagi sama gue di channel Berarti dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan menginfokan ya update seputaran Bitcoin. Dan saya mau sharing juga ya, ada salah satu token juga nih ya teman-teman yang mungkin lagi lumayan diperbincangkan ya. Jadi yang kemarin sudah request akan dibahas koin apa, kalian bisa tulis di kolom komentar lagi. Soalnya kemarin itu berimbang gitu ya teman-teman, yang nggak ada yang maksudnya menonjol ataupun terbanyak poinnya gitu. Jadi kemarin itu hampir-hampir berimbang gitu. Kalian bisa komen lagi biar saya tahu mayoritas itu ingin koin apa yang saya bahas gitu, berdampingan dengan update analisa Bitcoin. Oke, jadi langsung aja ke inti. Oke guys, jadi sebelum saya memulai analisa untuk Bitcoin, ini ada 3 grup ya komunitas Bitcoin teman-teman. Ya, jadi ada diskusi general, update berita kripto, belajar kripto dari nol, dan analisa dan trading kripto. Ini link-linknya akan saya taruh di deskripsi biar kalian itu bisa dapetin info lebih banyak, dan ini grup gratis teman-teman ya. Jadi ada beberapa kelebihannya. Di sini ada edukasi, update berita, live trading dan lain sebagainya untuk diskusi mengenai kripto. Oke guys, jadi itu nanti akan saya taruh di link deskripsi bawah. Oke guys, jadi hari ini ya market ini hijau royo ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita lihat lagi ya teman-teman, di sini saya akan zoom lagi teman-teman, zoom lagi biar lebih enak ya untuk kita lihatnya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Nah, ini pakai time frame daily ya. Kita bisa lihat di sini adanya ABC correction teman-teman untuk pergerakan dari si Bitcoin ya. Ini time frame daily ya. Dan ini telah memantul ya dari ini. Kita bisa lihat ya di sebelah kiri itu ada EMA 21, 34 dan 55. Ya, tentunya yang 55 itu paling bawah yang garis warna biru ya, teman-teman. Dia itu udah mantul, dan di situ juga ada support di kisaran $58.000. Oke. Jadi memang sekarang tugas ya Bitcoin setelah dia adanya pemantulan di situ, walaupun belum signifikan, kita lihat ya teman-teman ya. Sekarang ini dia masih struggling untuk ngebreak area EMA 34 atau garis warna merah. Ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan saya besarin, nah itu ya. Ini saya tandain deh biar lebih jelas ya. Di area mana? Sebentar. Oke ya teman-teman ya. Di sini teman-teman. Nah ini ya. Area itu ya EMA 34 atau warna merah itu teman-teman. Jadi yang nanyain itu di warna yang mana sih? Ya di situ teman-teman. Udah saya tandain ya. Oke. Tugasnya harus dia break dulu area itu teman, walaupun dia sudah ABC correction seperti ini dan sekarang ada pemantulan, hopefully dia bisa melanjutkan kenaikan yang membentuk yang namanya higher low dan higher high teman-teman ya. Itu adalah pertanda pembalikan arah ataupun uptrend juga bisa kita bilang teman-teman ya, walaupun sekarang ini belum terlihat signifikan, tapi itulah harapan kita semua. Oke, jadi ketika dia sudah mantul nih time frame daily-nya ya, area mana sih ya yang harus kita waspadai ataupun kita sudah bisa mengurangi posisi kita. Kemarin itu kan sudah saya infokan ya. Ketika sudah hit area sekitaran 58 sampai 60 ribu, itu kita bisa melakukan aksi akumulasi ataupun cicil beli teman-teman. Dan ternyata benar di kisaran 58 ribu kita bisa melihat ya reaksinya itu mengalami pemantulan. Oke. Nah, jadi sekarang next resistance, ini kan pertanyaan next resistance harus kita perhatikan atau waspadai, yaitu area 62.000 teman-teman di sini ya. Ya di sini sudah saya garisin warna biru muda ya. Ya saya tanda highlight lagi warna kuning biar lebih jelas ya. Jadi ini adalah garis pertama ini teman-teman ya. Di sini ya. Itu adalah area yang harus diwaspadai. Itu area $62.000. Ya jadi ketika nanti Bitcoin sudah hit area situ ya, kalian mungkin sudah harus berhati-hati ya teman-teman, karena di situasi seperti ini. Ya, jadi mungkin saja dia masih melanjutkan penurunannya. Jadi seperti ini ya, turun, terus kemudian naik lagi, up lagi, turun, kemudian up lagi, bisa saja dia melanjutkan penurunan. Ya, jadi hal ini yang harus kita antisipasi. Ya, teman-teman, jadi area resisten terdekat itu di sekitaran $62.000 itu sudah ya, mungkin kita sudah mengurangi posisi kita gitu ya teman-teman ya, buat yang mau mengurangi posisi. Tapi kalau misalkan kalian sudah analisa lagi, lebih yakin dan lain sebagainya, bebas, up to you ya teman-teman ya. Oke, kemudian next target lagi di kisaran 63.700 sampai $64.000 ya. Jadi di area sini ya. Itu next lagi. Ya, teman-teman, next lagi. Jadi melakukan aksi cicil jual di beberapa area gitu teman-teman ya. Dan next lagi di kisaran berapa? Balik lagi di area sini. Ya di sekitaran 66 sampai area sekitaran $67.000 untuk si Bitcoin teman-teman, dan mungkin di area terakhirnya itu sekitaran 69 sampai $70.000. Jadi ada beberapa area cicil ya. Di sini 1 ya, kemudian di sini 2 ya, kemudian di sini ketiga, dan keempatnya tadi
Ya di sini kisaran 69 sampai 70 ribu dolar teman-teman. Jadi itu adalah 4 area cicil. Oke, jadi sudah saya infokan ya area cicilnya di kisaran berapa teman-teman, dan worst case skenario-nya sudah saya infokan juga teman-teman. Jadi kita harus siap-siap dengan skenario terburuk gitu ya. Oke, karena memang biar profitnya nggak cuma numpang lewat gitu teman-teman. Ya, itu untuk skenario-nya. Ya kalau misalkan kita tarik garis pun teman-teman ya, di sini ya untuk yang namanya garis trendline resistannya lah ya, kurang lebih seperti itu. Oke, coba kita tarik teman-teman dari sini. Tarik ke sini. Oke, dan saya tebelin. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Sudah saya tebelin biar lebih jelas ya. Untuk area trendline resistannya ya, garis warna hijau bagian atas ini. Ya, jadi dia memang sudah beberapa kali kena touch ya teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat 1 ya, kemudian di sini ada 2 ya. Jadi itu area yang harus diwaspadai. Ya, next target lagi kalau misalkan dia hit area resisten ini ya, atau garis trendline atasnya itu, kita juga harus berhati-hati gitu ya, karena posisi sekarang ini riskan sekali gitu teman-teman ya, untuk overconfident gitu. Kecuali kalian sudah mantap analisanya dan lain sebagainya, nggak masalah ya. Itu masuk di kisaran sini nih teman-teman. Ya, dekat-dekat kisaran 63.000 sampai 64.000 dolar. Jadi memang kembali lagi area situ adalah area next target ya. Tadi kan saya udah infokan area cicil jual pertama 62.000, next lagi di 63.700 sampai 64 ribuan dolar. Jadi kembali lagi kita bertemu area itu menjadi titik resisten. Jadi kita berpeluang ya, ketika nanti market ataupun Bitcoin ya drop seperti ini ya, di up sampai sini, kemudian untuk melanjutkan penurunannya kembali ya. Jadi kita able banget untuk melihat itu terjadi ya. Jadi saya sudah infokan ya area resisten yang harus benar-benar kita waspadai ya. Makanya saya sudah infokan untuk bisa kita melakukan cicil jual atas transaksi ataupun akumulasi kita sebelumnya di area sekitaran 58, 59 atau bahkan 60.000 dolar Bitcoin ya teman-teman ya. Oke, jadi itu yang bisa saya infokan. Oke guys, jadi kalau misalkan kita lihat dari weekly-nya pun ya, mungkin ini IBC correction-nya akan saya hapus dulu ya. Jadi ini juga berpeluang ya, ketika kita harus berhati-hati nih teman-teman ya, ketika ini terjadi nih. Ya kita bisa lihat ya, ini market drop ya, kemudian lanjut drop lagi nih. Ya jadi setelah satu candle merah ya, itu dilanjutkan dengan adanya candle hijau ya, untuk pemantulan terlebih dahulu, lanjut drop lagi ya. Jadi skenario seperti itu yang harus diwaspadai teman-teman. Jadi seperti ini yang harus diwaspadai ya. Jadi ketika dia drop ya, kemudian up dulu, kemudian lanjutin penurunan. Jadi itu yang harus diwaspadai, yang tadi sudah saya infokan, untuk kita bisa melakukan aksi cicil jual itu teman-teman. Nah, sebelum dia bisa melanjutkan kenaikan atau bahkan short lebih dalam lagi ya, menjelang nanti deket-deket tapering lah dan Thanksgiving dan lain sebagainya ya. Jadi itu sekilas update Bitcoin ya teman-teman. Jadi sekarang baru kita bisa wait and see. Kalau kemarin sudah akumulasi ya di kisaran 58.000, 59 atau bahkan di 60.000 ya teman-teman dolar untuk si Bitcoin. Jadi sekarang ini kita sudah wait and see gitu ya, bukan open posisi saatnya gitu ya. Sabar menunggu teman-teman, dan bahkan kita akan melakukan cicil jual ketika dia market rebound ataupun naik gitu teman-teman ya. Jadi kalian bisa analisa lagi biar lebih mantep. Oke. Nah, sekarang ini saya juga menggunakan aplikasi ataupun exchange Bybit teman-teman ya. Jadi kalau misalkan saya kecilin lagi teman-teman. Nah, ini adalah tampilannya dari si Bybit ya. Waktu itu sudah saya sempat infokan juga, ini adalah salah satu exchange yang menurut saya oke juga ya untuk fitur-fiturnya dan lain sebagainya, tapi saya nggak bakalan bahas lebih lanjut lagi karena waktu itu sudah saya pernah bahas di video saya. Nah, jadi dari Bybit ini sendiri sudah mengeluarkan tokennya sendiri ya, yaitu adalah Bit Token. Nah, jadi ini adalah artikelnya ya, Bybit Launchpad debut dengan rilis token Bit nih teman-teman ya. Jadi ini ada Bybit Launchpad ya, kita bisa baca juga untuk dia ini sudah istilahnya mengeluarkan ya tokennya sendiri ya. Kita bisa baca juga ya, dengan Bybit Launchpad kami berharap dengan menyoroti proyek-proyek yang menjanjikan dan membantu menghadirkan inovasi yang mengubah permainan ke kaya layak yang lebih kuat ya teman-teman. Itu dari kata-katanya CEO Bybit itu sendiri ya. Jadi mengenal Bit Token ini sendiri ya, Bit adalah token asli BitDAO, salah satu organisasi
otonom terdesentralisasi atau DAO ya, DAO ya, terbesar di dunia yang bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya keuangan ya dengan potensi besar untuk mendukung pertumbuhan DeFi agar semakin besar. Ya, jadi BitDAO sendiri itu didukung oleh Peter Thiel dan beberapa lagi ya seperti SushiSwap, Polygon ya dan lain sebagainya teman-teman ya. Kemudian Bybit merupakan bursa yang menjadi pendukung awal BitDAO ya dan telah berkomitmen menyumbangkan 2,5 BPS volume perdagangan berjangka ke pembendaharaan BitDAO teman-teman. Ya, jadi ini sekilasnya ya untuk Bybit ini sendiri ya. Dia juga ada Telegram, Twitter dan sebagainya. Nanti saya akan taruh juga di link deskripsi bawah video. Jadi artikel yang barusan saya bacain itu ya mengenai Bybit ya, kemudian apa itu Bitoken ya, teman-teman ya. Kemudian di sini ada promo airdrop juga. Total 500 BitDAO token dan bonus trading $5, teman-teman. Intinya untuk 100 orang pertama yang melakukan deposit melalui Bybit ya sebesar $50 dan melakukan perdagangan spot akan mendapatkan 5 Bit dan 5 USDT sebagai bonus. Syarat ketentuannya ada. Nah, ini untuk syarat ketentuannya ya, promonya, join Telegram dan lain sebagainya nanti akan saya taruh juga di link deskripsi biar lebih paham lagi teman-teman, ataupun kalian bisa dior kembali ya. Nah guys, jadi sekarang ini saya juga mau infokan ya salah satu token lagi yaitu dari Pintu, yaitu token PTU. Nah ya, jadi kemarin itu ada yang sempat nanya ke saya token, bro tolong bahas dong token dari Pintu itu seperti apa gitu kan teman-teman. Jadi langsung aja saya bahas ya. Oke guys, jadi ini dari di CoinMarketCap ya, ini Pintu token. Nah ya, jadi ini sudah keluar teman-teman ya. Cuman memang datanya belum clear semuanya ya, masih proses ya teman-teman ya. Jadi ini di CoinMarketCap sudah ada nih ya untuk si PTU ini sendiri, yaitu dari Pintu token ya. Jadi watchlistnya ini 100 nih ya teman-teman. Jadi ada kontraknya itu Ethereum ya. Jadi nanti kalian bisa baca-baca juga, akan saya taruh di link deskripsi bawah video. Jadi keren banget nih. Sekarang dari Pintu keluarin token ya, Pintu token. Wih, mantep banget kan teman-teman. Jadi kita langsung ngulik lebih dalam. Oke guys, jadi penjelasan singkat ya, PTU token ya atau token Pintu adalah token inti dari ekosistem dan komunitas Pintu yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekosistem Pintu dalam jangka waktu yang panjang dan memberikan penghargaan kepada anggota setia komunitasnya seperti holder maksudnya ya teman-teman ya. Kemudian PTU adalah token ERC20. Nah tadi kan kita lihat ya teman-teman sekilas ya, iya jaringannya itu Ethereum jadi pakai ERC20. Standar yang dibangun di atas blockchain Ethereum dengan total pasokan 300 juta PTU doang nih teman-teman. Jadi total supply-nya cuma 300 juta teman-teman ya. Kemudian peluncuran token ini bertujuan memberikan penghargaan kepada pengguna setiap platform ya dan memberi insentif kepada anggota baru untuk bergabung dengan ekosistem Pintu yang berkembang. Memegang token juga menerima manfaat dari penarikan dan peroleh imbalan yang lebih tinggi ya pada setiap token yang dikunci atau di staking nih, bisa juga di stake teman-teman ya, serta mendapat hak istimewa di masa mendatang dalam bentuk airdrop dan bonus lainnya. Nah kemudian di sini ada promo airdrop juga nih ya, 100.000 Pintu token periode 12 sampai 21 November nih. Ya jadi ada cara partisipasinya ya, nanti akan saya taruh juga di link deskripsi bawah video. Juga ada artikelnya nih teman-teman. Nah jadi ada artikelnya juga, nanti artikel akan saya taruh juga di link deskripsi bawah video ya. Di sini ada $50 trading bonus juga nih ya untuk Bybit buka pintu hadiah teman-teman ya. Kemudian ada 10 pintu, di sini ada iPhone 13 juga. Wih, mantep banget kan teman-teman. Jadi tidak sabar berpartisipasi, ini caranya. Ya deposit, mulai trading ya. Ikuti kami di sosial media teman-teman. Kemudian ini mengenai si Pintu token atau token Pintu ini sendiri yang sudah tadi saya bacain teman-teman. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Kemudian ini ada syarat ketentuannya juga. Ya nanti akan saya share juga lah linknya biar kalian bisa baca-baca atau dior kembali teman-teman ya. Untuk verifikasinya lah dan lain sebagainya yang mengenai si token Pintu ini sendiri ya teman-teman. Jadi itu sekilas beberapa update mengenai Bitcoin dan bahkan sampai token Pintu ini sendiri teman-teman ya. Udah saya infokan, semoga bisa bermanfaat. Kalian bisa dior kembali biar lebih mantep ya untuk pilihan kalian. Itu aja yang bisa saya sampaikan dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit, bye bye.